Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 8 materi IPS ya hari ini kita akan belajar tentang perubahan interaksi antar ruang di negara ASEAN. Sebelumnya kita udah bahas tentang karakteristik masing-masing negara ASEAN. Nah, karena masing-masing negara ASEAN ini punya ciri-ciri khas sendiri atau punya karakteristik yang masing-masing. Karena hal ini makanya nanti masing-masing negara itu dia mengalami perubahan. Perubahannya itu dia dikarenakan apa? Dikarenakan 3 hal ini, yaitu ada faktor klimatik, faktor geologis, sama sumber daya alam. Nah, hari ini kita akan bahas dulu tentang faktor klimatiknya. Definisinya dulu, faktor klimatologis atau iklim. Iklim itu apa sih Bu, atau klimatologis itu apa? Jadi klimatologis atau faktor klimatologis itu adalah segala sesuatu atau cakupan faktor yang menyakup tentang cuaca dan iklim. Jadi cuaca sama iklim itu disebutnya sebagai klimatologis. Nah, bedanya iklim sama cuaca itu apa? Jadi kalau iklim itu adalah kondisi rata-rata cuaca suatu negara atau wilayah yang diamati kurang lebih selama 30 tahun. Jadi kalau iklim itu adalah kondisi rata-rata cuaca pada suatu negara. Biasanya kalau iklim ini dia sifatnya secara global ya, secara negara atau wilayah. Nah, iklim ini dia sifatnya tetap, artinya tidak bisa berubah-ubah. Dan dia biasanya diamati selama kurang lebih dalam kurun waktu 30 tahun. Dalam waktu 30 tahun untuk pengamatannya. Nah, ini biasanya dia sifatnya adalah tetap. Nah, kalau cuaca itu kondisi rata-rata harian. Jadi dia bisa berubah-ubah. Kalau iklim tadi tetap, kalau cuaca itu dia bisa berubah. Berubahnya, yang berubah apa aja Bu? Yang berubah itu bisa suhunya, bisa temperaturnya, kemudian bisa kelembapan udaranya, kondisi awan, angin, dan sebagainya. Nah, itu bisa berubah. Perubahan angin, kelembapan, kemudian suhu, temperatur, ini disebut dengan cuaca. Jadi cuaca itu gabungan dari beberapa hal tadi. Jadi cuaca itu gabungan dari kondisi angin, kondisi awan, kemudian kelembaban udara, ada juga suhu dan temperatur. Nah, itu disebut dengan cuaca. Nah, ini bisa berubah-ubah. Kalau cuaca bisa berubah dalam menit ataupun dalam jam. Kalau iklim itu secara global, iklim dunia itu ada iklim tropis, kemudian ada iklim subtropis, kemudian ada iklim sedang, dan ada iklim dingin. Kalau iklim tropis itu adalah iklim yang untuk di negara-negara berlintang rendah kayak ASEAN, kemudian beberapa negara yang ada di kawasan lintang-lintang rendah itu biasanya iklimnya adalah tropis. Kalau subtropis itu adalah yang memiliki 4 musim. Kemudian kalau yang dingin ini biasanya adalah iklim untuk di negara-negara atau di wilayah yang mendekati kutub. Jadi dia adalah iklimnya dingin atau salju. Nah, sekarang kita bahas kondisi iklim di ASEAN. Secara umum kondisi iklimnya di ASEAN itu jenisnya adalah tropis, artinya dia ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, pergantian musim ini dia dipengaruhi atau disebabkan salah satunya oleh pergerakan angin muson. Angin muson itu apa Bu? Angin muson itu adalah angin yang bergerak bisa dari benua Asia ke Australia atau dari benua Australia ke benua Asia. Jadi sebaliknya itu disebut dengan angin muson. Angin muson ini bergeraknya setiap 6 bulan sekali. Makanya di wilayah Indonesia khususnya setiap 6 bulan sekali itu pasti nanti akan terjadi perubahan musim. Kalau dari bulan September Oktober sampai bulan April itu nanti terjadi musim penghujan. April sampai dengan September nanti akan terjadi musim kemarau biasanya. Nah, itu dipengaruhi oleh angin muson tadi. Nah, pada saat musim kemarau atau penghujan berlangsung biasanya sering terjadi beberapa perubahan. Perubahan ini dia bisa berupa bencana, bisa berupa perubahannya bisa mempengaruhi bencana ataupun masa panen. Nah, musim penghujan biasanya itu yang terjadi atau bencana yang terjadi biasanya adalah banjir, tanah longsor, kemudian ada banjir bandang, dan beberapa jenis lainnya. Kalau musim kemarau biasanya kebakaran hutan, kekeringan, dan sebagainya.
Nah, untuk penyebabnya biasanya itu dikarenakan adanya perubahan pola perilaku masyarakat. Contohnya misalkan karena masyarakat tuntutan lahan atau untuk pembukaan lahan itu semakin tinggi, otomatis nanti banyak yang menebang hutan secara liar. Karena penebangan hutan secara liar ini akhirnya nanti bisa menyebabkan yang namanya banjir, tanah longsor ketika musim kemarau. Ketika musim penghujan. Ketika musim kemarau nanti terjadi kekeringan karena tidak ada cadangan air tanah. Atau saat musim kemarau misalkan, karena masyarakat ini biasanya untuk membuka lahan supaya lebih cepat itu dibakar, akhirnya nanti menyebabkan kebakaran hutan, menyebabkan bencana kabut asap. Bencana kabut asap ini kan biasanya sampai ke negara-negara tetangga asapnya, sampai menyebar ke negara-negara yang ada di sekitar kita. Nah, karena adanya masalah atau perubahan yang terjadi di negara ASEAN karena kita bertetangga, biasanya negara-negara ASEAN ini akan melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana. Misalkan penanggulangan bencana kabut asap tadi, biasanya nanti dari negara tetangga yang dekat sama Indonesia, misalkan Singapura, Malaysia akan mengirimkan bantuan, bisa berupa uh, alat untuk memadamkan kebakaran atau mengirimkan tim untuk membantu menyelesaikan masalah kebakaran hutan. Nah, itu biasanya nanti dilakukan kerjasama ataupun pelatihan-pelatihan. Nah, itu untuk materi kelas 8 hari ini.